2021. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Awali informasi pertama. Cuaca buruk yang melanda kota dan Kabupaten Jayapura, Papua sejak Rabu 6 Oktober malam menyebabkan sejumlah pertandingan PON Papua terganggu. Hujan deras mengguyur tanpa henti sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Cabang olahraga yang ikut terdampak yakni dayung yang seharusnya menggelar pertandingan pada hari ini Kamis 7 Oktober. Pertandingan dayung digelar di venue Teluk Jotefa, Kota Jayapura. Sedianya ada 9 race yang digelar hari ini, 7 diantaranya merupakan final. Untuk informasi lengkapnya, saat ini... Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON siang edisi Jumat 8 Oktober 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Jumat pagi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali melakukan peninjauan di venue dayung di Teluk Jotefa, Jayapura. Dalam kunjungannya itu, Amali didampingi oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau PB-POTSI, Pusat dan juga Ketua DPRP Papua, Joni Banuarou. Tak hanya menyaksikan pertandingan yang berlangsung, Menpora juga turut mengikuti jalannya upacara penghormatan pemenang. Jurnalis kami dari tribunnews.com, Abdul Majid akan menyampaikan kabar ini untuk Anda. Halo, selamat siang, Majid. Halo, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Majid, bisa dilaporkan apa saja yang disampaikan oleh Menpora saat kunjungannya tadi? Iya, Siska, benar. Pagi tadi Menpora Zainuddin Amali mengunjungi venue dayung yang berada di Teluk Jotefa, Jayapura. Setibanya di sana, dia langsung disambut atau diterima oleh pengurus PB-POTSI beserta dari Ketua DPRP Papua. Sesampainya di sana, Menpora juga turut menyaksikan beberapa perlombaan dan mengikuti acara UPP membagikan atau menyerahkan medali. Dalam kesempatan tersebut, Menpora mengatakan bahwa venue dayung yang berada di Teluk Jotefa ini merupakan venue yang bertaraf internasional dan sangat layak untuk diadakan event-event internasional atau nasional di venue dayung Teluk Jotefa ini. Siska. Oke, Majid, lalu apa yang dilakukan oleh Menpora saat kunjungannya tadi? Ya, Menpora juga setelah tadi menonton beberapa perlombaan dan mengikuti OPP, Menpora juga diajak keliling oleh pengurus pusat PB-POTSI untuk melihat-lihat fasilitas yang berada di venue dayung. Salah satunya tempat penyimpanan perahu, di mana memang perahu-perahu khususnya rowing M8 Plus yang mempunyai panjang sekitar 15 meter ditaruh di tempat yang seperti gudang, tapi di situ khusus untuk perahu-perahu. Siska. Oke, baik. Tribuners, untuk lebih lengkapnya, kami akan menampilkan pernyataan dari Menpora Zainuddin Amali. Berikut tayangannya untuk Anda. Venue yang ada di PON 20 ini luar biasa ya. Ini standar internasional dan saya berharap ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Pemprov maupun masyarakat Papua. Dan kalau lihat venue ini, saya optimis prestasi olahraga Papua untuk cabang-cabang olahraga yang fasilitasnya sudah sangat luar biasa ini akan makin maju. Dan saya juga melihat bahwa di PON yang akan datang, Papua pasti akan bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang baik. Di samping itu, cabang olahraga dayung ini kan masuk di dalam desain besar olahraga nasional atau DBON. Makanya saya datang langsung melihat bagaimana potensi yang kita harapkan bisa masuk ke tim nasional kita, ke pelatnas. Ternyata banyak yang bisa kita harapkan, talenta-talenta yang lahir dari PON ini. Jadi samping fasilitasnya bagus, kemudian atletnya juga bagus. Tapi memang ada juga yang kelihatan karena di daerah mungkin fasilitasnya kurang, sehingga latihannya juga kurang. Tapi saya kira itu tidak menjadi halangan, dan saya dituntut pada Pak Ketua DPR Papua, Pak Joni Banuarou, ya, untuk
lemah yang sudah ada ini. Karena ini perintah pusat Presiden Pak Jokowi mendorong pelaksanaan PON di Papua ini maksudnya supaya infrastruktur dan juga venue-venue olahraga di Papua ini bisa menjadi tempat talenta dan bakat di Papua yang sangat banyak, sangat besar. DKI Jakarta dan Jawa Barat dipastikan lolos ke babak final voli indoor putra PON 20 Papua pada Selasa 12 Oktober mendatang. Sebelumnya Jawa Barat berhasil menang telak atas Jawa Tengah di babak 4 besar dengan skor 3-0. Sedangkan DKI Jakarta menaklukkan Papua Barat dengan skor yang sama. Menariknya, menjelang final, kedua tim akan bertemu terlebih dahulu di pertandingan kedua babak 4 besar pada Sabtu 9 Oktober esok. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Warta Kota Rafsan Zani di sana. Halo, selamat sore, Rafsa. Selamat sore, rekan Siska. Rafsa, bisa dijelaskan apa tanggapan dan juga harapan dari para pemain soal laga esok dan juga final nantinya? Ya, terima kasih rekan Siska. Memang dapat dipastikan tim putra Jawa Barat telah lolos ke partai puncak voli indoor putra yang disusul oleh DKI Jakarta, di mana status keduanya hingga saat ini belum terkalahkan dari babak penyisihan, di mana Jawa Barat keluar sebagai juara grup di babak penyisihan Pool A, kemudian dari Pool B ada DKI Jakarta. Dan memang saya juga berbincang-bincang dengan kapten kedua belah pihak, yaitu ada Gunawan Saputra di Jawa Barat dan juga Dio Julfikri di DKI Jakarta. Kemudian dari Jawa Barat sendiri, Kapten Gunawan Saputra mengatakan bahwa meskipun timnya lolos, namun timnya masih butuh banyak perbaikan-perbaikan jelang laga final nanti. Dan di laga kedua nanti, maksud saya di laga babak keempat yang kedua melawan DKI Jakarta Sabtu besok, mereka akan tetap mencoba bermain maksimal untuk menyapu bersih babak penyisihan hingga 4 besar dengan kemenangan. Dan Gunawan sendiri merupakan PON Papua merupakan PON terakhirnya di Pekan Olahraga Nasional dan dirinya ingin memberikan medali emas untuk Jawa Barat. Sementara itu hal serupa dikatakan oleh kapten dari DKI Jakarta, Dio Julfikri, di mana ini pencapaian masuk ke final PON Papua ini merupakan pencapaian yang menurutnya sebagai sejarah bagi DKI Jakarta, karena di PON lalu DKI Jakarta tidak lolos yang di tahun 2016 lalu di PON Jawa Barat, dan kali ini mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mengalahkan Jawa Barat di partai final dan membawa pulang medali emas ke Jakarta. Seperti itu, rekan Siska. Oke, Rafsa, disebutkan bahwa final voli indoor putra ini dikatakan spesial. Lalu apa alasannya? Ya, terima kasih rekan Siska. Karena memang ini final yang dikatakan ideal juga dan spesial juga, karena biasanya beberapa PON yang lalu yang masuk ke partai final adalah Jawa Timur. Namun kali ini memang di luar dugaan, Jawa Timur sebagai tim yang diunggulkan tidak mampu lolos dari Pool B yang berisikan DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Dan di partai final nanti, itu merupakan partai yang juga diimpikan oleh Jawa Barat untuk merebut medali emas dan mencatatkan sejarah baru juga untuk Jawa Barat untuk membawa pulang emas kembali. Hal serupa juga dikatakan oleh pelatih dari DKI Jakarta, Victor Layan, di mana pihaknya juga tidak ingin kalah dalam laga final yang akan dilakukan Selasa 12 Oktober nanti dari Jawa Barat. Mereka juga berhasrat membawa medali emas pulang ke Jakarta. Dan kekuatan kedua tim juga cukup merata, namun memang nanti di laga final nanti yang berpengaruh adalah soal bagaimana ketenangan kedua tim dan ketenangan pemain dalam bermain. Seperti itu, rekan Siska. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan wawancara dengan Kapten Voli tim dari kedua pihak, ada Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Berikut tayangannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak doanya buat kami tim DKI Jakarta. Alhamdulillah, ini sejarah baru buat kita DKI Jakarta bisa masuk ke grand final lagi, di mana PON di Jawa Barat kemarin itu merupakan sejarah terburuk buat kita tidak bisa masuk dalam PON. Alhamdulillah sekarang
kita bisa buktiin di sini bahwa kita alhamdulillah bisa masuk ke grand final. Ya kita tetap antusias dengan pertandingan melawan Jabar karena pertandingan ini belum selesai. Untuk strategi mungkin itu arahan dari pelatih. Alhamdulillah kita puas dengan hasil yang kita raih sekarang. Mungkin banyak yang harus kita benahi, utama dari blok bola pertama kita masih kurang maksimal. Mungkin itu yang akan kita perbaiki untuk pertandingan berikutnya. Sangat kemenangan ini sangat menjadi kepercayaan diri tinggi juga bagi DKI Jakarta gitu Mas ya. Terima kasih Mas. Siap. Performa tim Jawa Barat ya. Kalau saya pribadi melihatnya sih kami masih banyak kekurangan, tapi kami terus berusaha untuk memperbaikinya buat ke depannya. Mas, ke depan akan ketemu DKI Jakarta juga, apakah akan tetap diambil atau bagaimana Mas? Mengingat ini Jawa Barat tetaplah Jawa Barat. Ya, pokoknya kami berusaha semaksimal mungkin untuk terus berusaha mengambil kemenangan. Kita masih terus melakukan evaluasi, melakukan perbaikan, intinya pokoknya kita tunjukin semaksimal mungkin nanti di pertandingan selanjutnya. Mas Gun, pertandingan hari ini mungkin pertama kali juga yang Mas rasain ada 3 kali mati lampu. Saat mati lampu itu bagaimana Mas? Pertama agak ini ya, kaget juga ya, kok bisa gitu mati lampu. Mungkin tapi kita berupaya untuk lebih lagi sabar lagi. Mas Gun, ini terakhir di PON ya? Iya. Nah, harapannya apa nih Mas? Harapannya tim voli Jabar Putra dapat emas. Final cabang olahraga panjat tebing nomor pertandingan combine PON 20 Papua digelar hari ini, Jumat 8 Oktober. Tiap kontingen yang lolos di babak final ini harus menyelesaikan 3 kelas pertandingan, yakni kelas speed, kelas boulder, dan kelas lead. Dalam final kali ini meloloskan sebanyak 16 atlet yang terdiri dari masing-masing 8 atlet putra dan putri. Untuk combined putra dimenangkan oleh atlet dari Jawa Timur, Fatur Roji, dengan total skor 18. Tuan rumah sendiri yang diwakili oleh Raffiandi berhasil meraih medali perunggu. Sedangkan untuk combined putri, atlet NTB Nurul Ikamah berhasil menyabet medali emas. Informasi lengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua, Ridwan Sangaji di lokasi. Halo, selamat sore Ridwan. Ya, selamat sore rekan Siska. Ridwan, bisa dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan final combine putra dan putri tadi? Baik Siska, untuk pertandingan combine putra dan putri hanya diikuti oleh 16 atlet. Nah, untuk diketahui sendiri pada babak ini semua atlet dari setiap provinsi harus menyelesaikan 3 kelas pertandingan, yakni kelas speed, kelas boulder, dan kelas lead. Untuk combine putra sendiri dari 30 atlet hanya 8 atlet yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Begitu pula 20 atlet putri yang bersaing di babak combine putri hanya 8 orang yang lolos. Di mana untuk combine putra yang berhasil memperoleh medali emas yakni utusan dari Jawa Timur, Fatur Roji. Sementara untuk posisi perayaan medali perak diperoleh oleh Raffiandi. Sementara untuk Jawa Timur hanya memperoleh medali perunggu yang direbut oleh Rindi Suprianto. Sekian, Siska. Oke, jadi perwakilan Papua, saya revisi tadi, meraih medali perak seperti itu ya. Ridwan, bisa dijelaskan seperti apa bagaimana perolehan medali di cabang olahraga panjat tebing ini? Baik, Siska, dapat dilaporkan untuk perolehan medali terbanyak ada di tangan Provinsi Jawa Timur dengan perolehan 5 medali emas, 5 medali perak, dan 4 medali perunggu. Sedangkan untuk tuan rumah Papua hanya mampu menduduki di posisi kedua dengan perolehan 3 medali emas dan 1 medali perunggu. Disusul posisi ketiga Jawa Tengah dengan perolehan medali 2 emas, 1 perak, dan Oke, baik. Tribunas, nampaknya kami mengalami gangguan sinyal. Medali emas. Ya, rekan Siska, perlu saya informasikan kepada medali secara keseluruhan. Ya, saya tetap terima apapun hasil yang diberikan Allah, karena yang penting kita udah usaha maksimal, Allah pasti berikan hasil yang maksimal juga. Jadi
kayak kemarin pas saya di list itu kan saya bersyukur banget, sebenarnya nggak nyangka bisa peringkat 1 karena sebenarnya yang unggul di list tuh adik saya. Dari sebelum kompetisi sebelumnya tuh dia sering dapat peringkat 1 di list 2 kali berturut-turut. Cuman emang saya rata sih di lead juga, kadang dia kejar-kejaran lah, cuman emang di speed saya lebih unggul. Siap. Berarti total kalian berdua mengumpulkan berapa medali nih? Karindi, Raffi Saya Andi. 1 emas, saya 1 perak. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners cabang olahraga hari ke-7 pelaksanaannya. Ada sebanyak 64 atlet dari 9 provinsi yang meramaikan pertandingan ini. Technical Delegate Paralayang Joko Bisowarno mengatakan, saat ini masih dalam tahap pengumpulan nilai. Menurut Joko, masih ada sebanyak 12 tugas yang harus diselesaikan pada hari ini dan juga pekan depan. Untuk informasi lengkapnya, kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua, Hendrik Dewapatara di sana. Halo, selamat malam. Maksud kami selamat sore, Hendrik. Iya, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners. Hendrik, bisa dijelaskan seperti apa kondisi cuaca saat berlangsungnya pertandingan para layang tadi? Iya, rekan Siska, dapat saya laporkan bahwa cuaca pada saat pertandingan tadi sangat bagus ya, di mana pertandingan yang harus dilangsungkan pada jam 10 pagi dimajukan pada jam 8 pagi karena melihat cuaca maupun tekanan angin yang sangat baik di venue tersebut. Demikian rekan Siska. Oke, jadi cuaca cukup mendukung pada pertandingan hari ini. Lalu, Hendrik, disebutkan ada 9 provinsi yang ikut serta dalam pertandingan ini. Provinsi mana saja nih, Hendrik? Ya, baik, terima kasih rekan Siska. Dapat saya laporkan bahwa 9 provinsi yang terlibat dalam cabur paralayang ini yakni ada Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, kemudian tuan rumah Papua. Demikian rekan Siska. Hendrik, dalam kategori dalam cabur paralayang ini ada berapa nomor kategori yang dilombakan? Ya, terima kasih rekan Siska. Dalam cabur paralayang ini, di mana mereka harus merebut 12 medali ya, dari 3 nomor yang diperlombakan, yaitu akurasi putra-putri beregu dan individu, kemudian cross country putra-putri beregu dan individu, serta tandem putra-putri beregu dan individu. Demikian rekan Siska. Ya, Tribuners, untuk lebih lengkapnya, kami akan menampilkan pernyataan dari Technical Delegate Aerosport Paralayang PON Papua, Joko Bisowarno. Saat ini diikuti oleh 64 atlet, 46 putra dan 18 putri dari 9 provinsi, mulai dari Sumatera Barat, DKI Jaya, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, kemudian Papua. Jadi ini sudah masuk hari ke-7 ya, hari ke-7 dari 12 hari yang disiapkan. Sistemnya adalah pengumpulan nilai. Jadi mulai hari pertama sampai nanti hari ke-12 adalah pengumpulan nilai. Saat ini sudah terkumpul nomor ketepatan mendarat, perorangan putra, perorangan putri, beregu putra, beregu putri itu sudah 7 sorti atau 7 tugas. Nanti harus 12 tugas kita kumpulkan hari ini, hari minggu besok kita kumpulkan. Oh, berarti ini istilahnya masih dalam tahap penyisian gitu, Pak? Bukan penyisian, tapi pengumpulan nilai. Oh, pengumpulan nilai ya. Gitu. Kendala kalau tenis pertandingan atau perlombaan tidak ada sama sekali. Jadi kita memang sangat tergantung kepada cuaca. Kebetulan sekian hari itu hanya hari kemarin cuacanya buruk, kurang bagus, tapi sore hari kami bisa 1 ron ketepatan mendarat. Oke. Jadi masih sesuai dengan perencanaan yang ada. Oke, berarti sekarang masih dalam tahap pengumpulan nilai ya, Bapak? Pengumpulan nilai. Keindahan alam Papua rupanya juga turut membius kontingen sepak takraw Kalimantan Tengah dalam PON 20 Papua.
Menurut pelatih tim sepak takraw putri Kalimantan Tengah, Ahmadi, dirinya cukup terkejut dengan panorama yang disajikan di bumi Cendrawasih. Tak hanya soal keindahan alam, mereka juga terkesan dengan keramahan dari masyarakat Papua. Untuk informasi ini rekan kami dari Tribun Papua, Calvin Erari akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Calvin. Halo Calvin, bisa mendengar suara saya? Ya, halo, selamat sore Siska. Calvin, halo Siska. Bisa dijelaskan setelah melihat secara langsung keindahan alam di Papua, apa tanggapan dari pelatih sepak takraw Kalimantan Tengah ini? Baik Siska dan juga Tribuners, setelah melihat keindahan alam di Papua, tanggapan pelatih sepak takraw ini juga mengakui bahwa betapa indahnya keindahan alam di Papua, khususnya di kota Jayapura, cukup menakjubkan, di mana dia juga tidak menyangka bahwa Papua itu memiliki alam yang cukup indah, seperti beberapa provinsi-provinsi lainnya yang di Indonesia. Demikian, Siska. Oke, sebelum berangkat ke Papua, apakah Ahmadi juga sempat berpikir tentang baik dan juga buruknya Papua, terutama untuk masalah keamanan di sana? Baik, Siska. Memang benar, dia juga sempat berpikir bahwa untuk sistem keamanan di Papua, karena sebelum event Pekan Olahraga tersebut berlangsung di Papua, ini ada beberapa informasi maupun kejadian-kejadian yang diberitakan melalui beberapa media-media yang atas kejadian-kejadian di Papua, dan hal itu menjadi perhitungannya untuk datang ke Papua untuk membawa anak didiknya bertanding. Namun setelah tiba di Papua, dia melihat bahwa apa yang dia baca dan apa yang dia dengar ternyata berbeda. Gitu. Papua itu menurut dia aman. Demikian. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan dan juga wawancara dari pelatih sepak takraw putri Kalimantan Tengah, Ahmadi. Kita berpikirnya tentang keamanan gitu. Ternyata setelah sini aman. Ya sama dengan provinsi-provinsi lain, kita Indonesia ini ya ramah-ramah sama aja gitu. Dan pelayanannya memang luar biasa. Tribuners, kita jeda sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya, tetapi live update PON 20 Papua. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa.
Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Pertandingan cabang olahraga angkat besi putri kelas 76 kg PON 20 Papua terjadi pemecahan rekor. Pemecahan rekor ini dilakukan oleh lifter putri asal Jawa Tengah, Diah Ayu Permatasari. Diah Ayu berhasil memecahkan rekor atas namanya sendiri dengan total angkatan maksimal 120 kg. Sebelumnya rekor Diah Ayu berada di angkatan 112 kg yang ia lakukan di ajang Prapon Bandung 2019 lalu. Lalu seperti apa kabar lengkapnya? Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jakarta, Wahyu Septiana. Halo, selamat sore Wahyu. Halo, selamat malam rekan Siska dan juga selamat sore Tribuners semuanya. Wahyu, bisa dijelaskan apa komentar dari Diah Ayu setelah berhasil memecahkan rekor angkat besi nasional di kelas 76 kg ini? Ya, ini merupakan medali emas kedua yang berhasil diraih Diah Ayu di ajang Pekan Olahraga Nasional. Sebelumnya Diah Ayu sendiri berhasil meraih medali emas cabang angkat besi di Pekan Olahraga Nasional Jawa Barat 2016 lalu. Setelah berhasil dinyatakan meraih medali emas, Diah Ayu sendiri tak bisa menyembunyikan kebahagiaan karena medali emas ini sangat berharga baginya. Ia sendiri tampak emosional ketika berhasil dikalungkan medali oleh panitia. Menurut berdasarkan hasil wawancara dengan dia sendiri, ini merupakan prestasi tertingginya dan juga pencapaian tertinggi yang berhasil diraih selama keikutsertaannya di ajang olahraga. Ia sendiri berharap prestasi yang didapatnya ini bisa mengantarkannya menuju ke pelatnas ataupun tim angkat besi nasional Indonesia, begitu Siska. Baik, setelah berhasil meraih medali emas dengan rekor yang ia pecahkan sendiri, lalu keberhasilan ini dipersembahkan Diah Ayu untuk siapa, Wahyu? Ya, keberhasilan meraih medali emas ini ia persembahkan kepada orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat yang dimaksud adalah ia persembahkan kepada sang suami yang juga menjadi pelatihnya selama ini. Kemudian ia juga mempersembahkan medali emas kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Menurutnya doa dan juga dukungan dari kedua orang tuanya semasa hidup sangat luar biasa dalam perkembangan karirnya di dunia angkat besi. Gitu sih. Oke, terkait dengan prestasinya tentu Diah Ayu akan mendapatkan uang bonus. Lalu apa rencana dari Diah Ayu dengan uang bonus tersebut? Ya betul, memang setelah berhasil mendapatkan medali emas ini tentunya bakal mendapatkan bonus dari pemerintah Jawa Tengah. Namun dia sendiri sudah memiliki rencana untuk hadiah bonus yang didapatkan akan ditabung. Dia sendiri memang masih belum mengetahui jumlah ataupun nominal yang bakal didapat. Dia sendiri tidak mempermasalahkan nominal ataupun uang yang akan didapatnya. Menurutnya uang tersebut akan mengalir seiring dengan prestasi yang didapat dalam keikutsertaannya di cabang olahraga angkat besi, begitu Siska. Oke, baik. Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan dari lifter putri Jawa Tengah Diah Ayu Permatasari. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini buat Bapak di surga. Terima kasih. Ayu sudah membuktikan Ayu bisa mendapatkan PON kembali emas. Ini emas kedua PON ya setelah Jabar kemarin. Bandung, iya. Pecah rekor juga, ini pecah rekor juga. Mau boleh tahu kapan ayahanda wafat? Sebelum PON Jabar itu 2014. Terus ibu kita pulang dari PON Jabar, ibu meninggal. Setahun ya? Setelah... Ini buat almarhum Bapak dan untuk suamiku. Oh ya. Terima kasih yang selalu menemani. Suami ikut juga ya sini? Pelatih saya juga. Oh ya, pelatih juga ya. Terima kasih. Terus yang kedua tadi pecah rekor ya? Rekor diri sendiri juga ya? Clean and jerk ya? Untuk PON ya? Iya. Itu yang diraih kemarin, 2016? Enggak, ini kan Oh, kelas baru ya? Oh ya. Yang sebelumnya berapa kilo? Yang di Prapon? Yang di Prapon 112. 112. Sekarang pecah ke 120. 2 kali pecahkan diri sendiri ya? Iya, 2 kali angkatan, yang terakhir 3. Mbak, aku tadi penasaran dengan ritual sebelum angkatnya itu loh, Mbak. Itu kelihatannya emosinya luar biasa. Seperti itu memang ritual untuk mengangkat sebagai latihan atau emang enggak, itu kan kita teriak untuk biar enggak grogi aja.
semakin kita diem semakin kan tangannya kayak ini ya, kayak kita getar gitu ya. Nah semakin kita teriak semakin kita kayak oke, kita harus bisa nih gitu. Itu berarti mengalahkan Diri ketakutan sendiri, diri sendiri ya. Sebenarnya musuh diri kita itu diri sendiri, musuh terbesarnya. Kali ini kita beralih ke cabur olahraga, maksud kami cabang olahraga angkat besi putra Tribuners. Lifter asal Sulawesi Selatan Rahmat Erwin Abdullah nyaris memecahkan rekor dalam cabang olahraga angkat besi PON 20 Papua pada pertandingan Kamis 7 Oktober. Turun di kelas 81 kg, Rahmat Erwin berhasil mempersembahkan medali emas untuk Sulawesi Selatan. Pertandingan ini disaksikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali. Rahmat Erwin berhasil mengangkat beban seberat 190 kg untuk clean and jerk. Peraih medali perunggu angkat besi Olimpiade Tokyo 2020 ini sempat mencoba untuk mengangkat beban seberat 200 kg, namun usahanya belum sempurna, sehingga ia mengakhiri pertandingan dengan hitungan terbaiknya, yakni 190 kg. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Timur, ada Alfian di sana. Halo, selamat sore, Alfian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners yang menyaksikan tayangan ini. Alfian, bisa dijelaskan apa alasan dari Rahmat Erwin ingin mengangkat beban hingga 200 kg? Ya, seperti kita ketahui, Rahmat Erwin Abdullah adalah peraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2021. Saat itu berat yang ia berhasil angkat yakni untuk clean and jerk seberat 190, dan di PON Papua ini angka tersebut sempat dicoba dan berhasil di percobaan pertama. Kemudian Rahmat Erwin masih memiliki percobaan terakhir, makanya ia mencoba mengangkat beban 200 kg. Menurut pelatih sekaligus juga ayah Rahmat Erwin Abdullah, yakni Erwin Abdullah, mengatakan bahwa beban 200 kg ini adalah rekor nasional yang sejauh ini sampai sekarang ini belum ada satupun lifter di semua kelas yang berani untuk mengangkat, sehingga Rahmat Erwin mencoba untuk memecahkan rekor itu. Meskipun usahanya gagal, tapi apa yang dilakukan Rahmat Erwin membuat penonton yang menghadiri venue cabang olahraga angkat besi di auditorium Universitas Cendrawasih cukup terhibur dengan apa yang ditampilkan oleh Rahmat Erwin sendiri. Begitu rekan Siska. Baik, Alfian, terkait dengan jalannya pertandingan, seperti apa laporan situasi dan kondisinya? Ya, cabang olahraga angkat besi sendiri merupakan salah satu cabang olahraga unggulan di Indonesia, karena ini merupakan cabang olahraga yang di mana Indonesia terus mengikutkan di ajang Olimpiade. Sehingga pada pertandingan kemarin Menteri Olahraga Zainuddin Amali menyempatkan hadir, dan Menteri Olahraga juga merasa terhibur karena seluruh lifter yang turun, yakni dari kelas 73 kg sebanyak 3 lifter dan 81 kg sebanyak 8 lifter, memberikan tontonan yang menarik. Begitu rekan Siska. Oke, selain Rahmat Erwin, siapa saja yang meraih medali di angkat besi kali ini? Ya, untuk kelas 81 kg, Rahmat Erwin mempersembahkan medali emas untuk Sulawesi Selatan dengan total angkatan sebanyak 340 kg dari angkatan snack 150 kg ditambah angkatan clean and jerk seberat 190 kg. Kemudian disusul lifter asal Jawa Timur, Hoirul Anwar, dengan meraih medali perak dengan total angkatan 306 kg, dan meraih medali perunggu Iketut hari ini dari Bali seberat 305 kg. Sementara itu untuk kelas 73 kg ada lifter muda dari Banten, Rizky Juliansa, yang meraih medali perak dengan catatan total angkatan 343 kg, dan perak Edi Kurniawan dari Kalimantan Timur. Sementara untuk medali perunggu
kelas ini tidak diperebutkan lantaran hanya diikuti tiga lifter saja. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya rekan Alfian dari Tribun Timur soal pertandingan cabur angkat besi. Selamat bertugas kembali. Terus kita beralih ke informasi selanjutnya. Bali berhasil menambah perolehan medali perunggu di cabur angkat besi kelas 81 kg putra pada Kamis 7 Oktober. Perolehan medali perunggu ini dipersembahkan oleh lifter angkat besi Iketut Aryana di Auditorium Universitas Cendrawasih Kota Jayapura, Papua. Sedianya, Ketut Aryana akan diturunkan di kelas 73 kg. Namun detik-detik sebelum lomba dimulai, pelatih tim mengarahkan Ketut Aryana ke kelas 81 kg. Dalam pertandingan ini, Ketut Aryana bersaing dengan peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 Rahmat Erwin. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bali, ada Marianus Seran yang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Marianus. Selamat sore rekan Siska dan Tribuners di mana saja berada. Marianus, bisa dijelaskan apa pertimbangan dari tim official sehingga mengarahkan Ketut Aryana naik kelas? Oke rekan Siska, awalnya Ketut Aryana akan tampil di 73 kg putra, namun di kelas ini hanya beberapa perwakilan atlet dari beberapa daerah, sehingga hanya diperebutkan medali emas dan medali perak. Tentunya kalau dia memaksakan diri untuk tampil di kelas ini, dia bakal sulit untuk bersaing dengan lifter-lifter dari daerah lain, apalagi pesaingnya juga lifter kelas kaliber ya, artinya punya prestasi di level Olimpik ataupun juara dunia. Demikian, Francisca. Oke, lalu apa sebenarnya target dari Ketut Aryana pada PON 20 Papua ini? Sejak awal memang tim PAPSI Bali yang datang dibawa langsung oleh Ketua Pengprov yaitu Iwayan Bun Setiadi. Mereka menargetkan medali perak di kelas 73 kg putra. Namun karena di kelas itu ada juara dunia remaja, yaitu dari Banten, si Rizky Nurdiansyah, sehingga para pengurus mempertimbangkan untuk menaikkan Ketut Aryana ke kelas 81 kg putra. Namun mereka juga sudah berjuang maksimal di kelas 81 kg putra untuk bisa meraih medali perunggu, karena di kelas ini juga mereka harus bersaing dengan lifter asal Sulawesi Selatan yang juga peraih perunggu Olimpiade Tokyo tahun 2020 yaitu Rahmat Erwin. Demikian, dengan Siska. Oke, Marianus tadi pada informasi sebelumnya Rahmat Erwin berhasil mengangkat total 190 kg. Lalu berapa total angkatan yang diraih oleh Ketut Aryana ini? Oke, rekan Siska, Ketut Aryana memang harus puas berada di peringkat ketiga atau meraih medali perunggu. Dia berhasil mengangkat total angkatan seberat 350 kg yang terdiri dari angkatan snatch 137 kg dan clean and jerk 168 kg. Sementara itu kita tahu sendiri bahwa medali emas diraih oleh Rahmat Erwin dari Sulsel atau Sulawesi Selatan dengan angkatan snatch 150 kg dan clean and jerk 190 kg, sehingga total angkatannya 340 kg. Sementara itu medali perak diraih oleh Koril Anwar dari Jawa Timur dengan total angkatan 306 kg, yaitu terdiri dari 133 kg snatch dan 173 kg clean and jerk. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya Marianus Seran dari Tribun Bali terkait dengan pertandingan cabur angkat besi. Dan Tribuners, kita beralih ke informasi terakhir. Program vaksinasi kini masih terus digalakan pemerintah di sejumlah tempat termasuk di venue-venue PON 20 Papua. Satu di antaranya digelar di venue cabang olahraga angkat besi di Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Adanya gerai ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak bingung lagi untuk mencari tempat vaksin. Terlebih kini sudah banyak tempat publik yang mengharuskan pengunjung menunjukkan surat vaksin. Rekan kami dari tribunnews.com, Jaya Prima akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam, selamat sore, Jaya Prima. Selamat sore, Siska dan Tribun News. Jaya Prima, bisa dijelaskan
kapan operasional dari gerai vaksin ini dan juga apa tujuan diadakannya vaksinasi di venue-venue PON? Iya. Halo? Ya, Japrima bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Halo, baik Siska. Nah, jadi gerai vaksin COVID-19 di Gedung Auditorium Universitas Cenderawasih dibuka selama PON Papua berlangsung mulai pukul 9.30 hingga 17 waktu Indonesia Timur. Kehadiran gerai vaksin di lokasi-lokasi PON Papua diharapkan mampu meningkatkan capaian penerimaan vaksinasi sehingga masyarakat di Bumi Cenderawasih dapat terlindung dari COVID-19 dengan lebih optimal. Demikian, Siska. Oke, Japrima, lalu siapa saja tenaga kesehatan yang terlibat di sana dan juga apa jenis vaksin yang digunakan? Ya, Siska. Ya, jadi gerai vaksin tersebut merupakan gerai vaksin yang didirikan oleh Polri. Nah, jadi petugas yang terlibat di gerai vaksinasi PON Papua ini merupakan petugas berpengalaman yang berasal dari Pusdokes atau Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Demikian, Siska. Nah, untuk stok vaksin yang digunakan di gerai vaksin COVID-19 di venue Angkat Besi adalah jenis Sinovac, Siska. Oke, baik. Baik, Japrima, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua siang. Kami masih akan hadir nanti sore tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Dukung terus update kembangan Anda di PON 20 Papua. PON 20 Papua, torang bisa. Saya Siska Mawasi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.